Baik, jika pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang limit fungsi dua variabel atau dua peubah, maka pada video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang kekontinuan fungsi dua peubah atau dua variabel. Nah, pada intinya jika kalian sudah mengerti tentang kekontinuan fungsi satu peubah dan limit dari fungsi dua variabel, maka kalian lebih mudah untuk memahami kekontinuan fungsi dua peubah. Ya. Nah, definisi dari kekontinuan fungsi dua peubah itu diberikan oleh definisi berikut. Misalkan f di sini adalah fungsi bernilai real yang terdefinisi pada daerah domain D, di mana D di sini itu adalah subset dari R kuadrat. Nah, dan AB di sini itu adalah himpunan pasangan berurut AB di sini adalah anggota dari domain D. Maka F itu dikatakan kontinu di AB jika limit dari fungsi XY untuk XY mendekati AB itu sama dengan fungsi di AB. Nah, dalam artian berarti ketika kita ingin mengetahui suatu fungsi itu kontinu pada suatu domain, berarti fungsi tersebut harus kontinu di setiap titik AB. Nah, berdasarkan definisi 1.4 berarti kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menunjukkan bahwa suatu fungsi itu kontinu di titik AB, berarti kita harus menunjukkan bahwa fungsi tersebut itu memenuhi ketiga syarat, yaitu syaratnya adalah pertama fungsi di AB itu ada atau terdefinisi. Dalam artian terdapat nilai fungsi di titik AB. Baru yang kedua, limit fungsi di XY untuk XY mendekati AB itu juga harus ada. Nah, baru yang ketiga di sini adalah limit fungsi di XY untuk XY mendekati AB itu harus sama dengan nilai fungsi di titik AB. Nah, jika salah satu saja syarat di atas ini tidak dipenuhi, maka dapat dikatakan fungsi tersebut tidak akan kontinu di titik AB atau fungsi tersebut diskontinu di titik AB. Nah, ada beberapa teorema atau sifat yang akan kita bahas di sini terkait dengan kekontinuan. Sifat yang pertama yaitu terkait dengan polinom, di mana fungsi polinom dengan M peubah itu pasti kontinu di Rm. Nah, baru yang kedua, fungsi rasional dengan M peubah itu di mana fungsi dxy itu sama dengan P dxy dibagi dengan Q dxy itu pasti kontinu pada domainnya, yaitu domain fungsi f ya. Karena f di sini adalah fungsi rasional, berarti asalkan penyebutnya yaitu QXY itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, baru sifat yang ketiga ini terkait dengan sifat aljabar. Jika F dan G itu keduanya kontinu di AB, maka kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama fungsi F ditambah dengan G itu pasti kontinu di AB. Baru yang kedua, fungsi F dikurang G itu juga kontinu di AB. Baru yang ketiga, fungsi F dikali G itu juga kontinu di AB. Nah, sebagai contoh di sini, selidikilah kekontinuan fungsi f di xy sama dengan x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat y dikurang 6xy ditambah 8. Kemudian tentukan limit dari fungsi di xy untuk xy mendekati 2,1. Nah, karena di sini kita lihat bahwa fungsi f di xy itu merupakan fungsi polinom. Nah, berdasarkan sifat pertama, berarti kita dapat mengatakan bahwa fungsi ini itu kontinu di mana-mana. Dalam artian dia pasti kontinu di R kuadrat. Karena dia merupakan fungsi polinom dengan dua peubah. Nah, berarti karena di sini fungsinya ini kontinu, berarti kita dapat menentukan nilai limitnya. Nah, tinggal kita cari saja limit dari fungsi di xy-nya adalah x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat y
dikurang 6XY ditambah 8 dengan XY-nya mendekati 2,1. Nah, karena di sini fungsi f di XY domainnya itu R kuadrat, berarti kita tinggal mensubstitusi saja X-nya dengan 2 dan Y-nya dengan 1. Berarti di sini menjadi 2 pangkat 4 ditambah 3 kali 2 pangkat 2 kali 1 dikurang 6 kali 2 kali 1 ditambah 8. Berarti sama dengan 2 pangkat 4, 16 ditambah 3 kali 4, 12 dikurang 12 tambah 8. Berarti hasilnya adalah 24. Selesai. Nah, contoh yang kedua. Selidikilah kekontinuan fungsi berikut, di mana fungsinya ini diberikan fungsi di XY itu sama dengan 2X dibagi dengan Y kuadrat dikurang 4X. Nah, kita perhatikan di sini fungsi di XY, kita perhatikan bahwa fungsi di XY di sini merupakan fungsi rasional. Merupakan fungsi rasional. Nah, seperti sifat yang tadi kita bahas, kita tahu bahwa fungsi rasional itu kontinu pada domainnya. Nah, berarti kita mencari domainnya dulu. Domain dari fungsi f itu adalah himpunan pasangan berurut XY subset R kuadrat dengan syarat fungsi di XY itu ada. Nah, kita tahu bahwa fungsi ini ada jika penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena penyebutnya sama dengan 0 berarti dia tidak terdefinisi ya. Nah, dengan demikian berarti di sini kita peroleh XY subset R kuadrat dengan syarat Y kuadrat itu tidak boleh sama dengan 4X. Nah, dalam artian berarti di sini kita lihat fungsi fxy itu kontinu di R kuadrat asalkan atau kecuali di parabola Y kuadrat sama dengan 4X. Selesai. Oke, contoh selanjutnya. Di sini kita disuruh menentukan apakah fungsi f itu kontinu di 0,0. Nah, jika diberikan fungsi f di xy itu akan bernilai x kuadrat y per x kuadrat tambah y kuadrat jika xy-nya tidak sama dengan 0,0. Dan dia akan bernilai 0 jika xy-nya itu sama dengan 0,0. Nah, kita akan menentukan apakah f di sini kontinu atau tidak. Nah, berdasarkan kriteria yang kita bahas tadi, berarti kita akan melihat apakah dia memenuhi ketiga kriteria. Yang pertama, kita lihat ternyata fungsi di 0,0-nya itu ada, yaitu 0. Yang kedua, di sini akan diselidiki apakah limit dari fungsi di XY untuk XY mendekati 0,0 itu ada. Ini ada ya. Nah, kita lihat. Yang pertama akan kita lihat dulu. Karena di sini XY-nya mendekati 0,0 berarti dia bisa mendekati dari sumbu X, kemudian dia mendekati sepanjang sumbu Y, kemudian dia juga bisa mendekati sepanjang garis Y sama dengan X. Nah, kita selidiki satu persatu. Yang pertama yaitu jika XY
mendekati 0,0 sepanjang sumbu X. Nah, karena dia mendekati 0,0 sepanjang sumbu X, berarti kita dapat menyimpulkan Y-nya itu sama dengan 0. Nah, karena Y-nya sama dengan 0, maka berarti limit dari fungsi di XY untuk XY mendekati 0,0 itu sama dengan limit fungsi di XY-nya, karena dia di sini mendekati 0,0 dalam artian dia tidak sama dengan 0,0, berarti kita gunakan yang ini ya, limit X kuadrat Y per X kuadrat tambah Y kuadrat untuk XY mendekati 0,0. Nah, kita ingat di sini karena dia mendekati 0,0 sepanjang sumbu X berarti Y-nya 0. Karena Y-nya 0 berarti kita tinggal menggantikan Y-nya dengan 0, berarti di sini X kuadrat kali 0 per X kuadrat tambah 0 kuadrat. Di mana di sini berarti menjadi X mendekati 0. Kenapa? Karena Y-nya 0 ya. Berarti di sini sama dengan limit X kuadrat kali 0 itu adalah 0 per X kuadrat untuk X kuadrat mendekati 0. Ini sendiri sama dengan limit 0 dibagi X kuadrat itu adalah 0 untuk X mendekati 0. Nah, karena di sini dia tidak memuat variabel X, berarti dan 0 di sini adalah konstanta sesuai dengan definisi limit atau teorema limit utama ya, berarti hasilnya adalah 0. Nah, ternyata kita dapat menentukan di sini bahwa limit fungsi di XY untuk X yang mendekati 0,0 sepanjang sumbu X itu hasilnya 0. Nah, kita coba lagi. Bagaimana jika XY itu mendekati 0,0 sepanjang sumbu Y? Berarti X-nya yang sama dengan 0 ya. Berarti maka limit fungsi di XY untuk XY mendekati 0,0 itu sama dengan limit X kuadrat Y per X kuadrat tambah Y kuadrat untuk XY mendekati 0,0. Nah, karena di sini dia mendekati sepanjang sumbu Y, dalam artian X-nya sama dengan 0, berarti X-nya kita ganti dengan 0. Berarti di sini limit 0 kuadrat dikali Y per 0 kuadrat tambah Y kuadrat untuk Y mendekati 0. Berarti hasilnya adalah limit 0 per Y kuadrat untuk Y mendekati 0. Berarti sama dengan limit 0 untuk Y mendekati 0. Hasilnya adalah 0. Nah, ternyata untuk mendekati sepanjang sumbu Y itu juga sama hasilnya 0. Nah, kita selidiki lagi bagaimana jika XY mendekati 0,0 sepanjang garis X sama dengan Y. Berarti di sini limit fungsi di XY untuk XY mendekati 0,0. Nah, karena X-nya sama dengan Y atau Y-nya sama dengan X, berarti di sini bisa kita tulis limit
X kuadrat kali X per X kuadrat tambah X kuadrat untuk X mendekati 0. Berarti di sini hasilnya adalah limit X pangkat 3 per 2X kuadrat untuk X mendekati 0. Kita peroleh limit X per 2 untuk X mendekati 0. Berarti kita substitusikan saja langsung 0 per 2 ya, hasilnya 0. Nah, ternyata hasilnya juga sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan kesimpulan sementaranya itu adalah limit dari fungsi di XY untuk XY mendekati 0,0 itu adalah 0. Nah, untuk membuktikan bahwa limit yang itu hasilnya 0, berarti kita harus mencari dengan menggunakan definisi dari limit. Nah, kita lakukan analisis pendahuluan dulu. Ya, kita lakukan analisis pendahuluan. Sebelumnya kita akan dibuktikan bahwa sesuai dengan definisi dari limit fungsi dua peubah, untuk setiap epsilon atau positif, epsilon lebih besar dari 0, kita dapat menemukan delta positif sedemikian hingga nol di sini kurang dari akar X kuadrat, X kurang 0 ya, sebenarnya X kurang 0 kuadrat ditambah Y kurang 0 kuadrat, berarti Y kuadrat kurang dari delta. Sehingga berlaku, karena di sini kita akan membuktikan limit fungsi di XY untuk XY mendekati 0,0 itu sama dengan 0, di mana fungsi di XY-nya itu adalah X kuadrat Y dibagi dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti di sini kita mencari berlaku X kuadrat Y, nilai mutlak dari X kuadrat Y dibagi dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, itu nilainya kurang dari epsilon. Nah, kita lakukan analisis pendahuluan dulu. Kita cari nilai mutlak dari X kuadrat plus Y, X kuadrat Y per X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kita lihat di sini X kuadrat dengan Y kuadrat itu kan bilangan positif ya, pasti positif. Nah, berarti kita ingat sifat dari nilai mutlak dari A per B itu sama saja dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Berarti di sini sama saja dengan X kuadrat A dikali nilai mutlak Y dibagi nilai mutlak X kuadrat tambah Y kuadrat. Karena X kuadrat tadi positif, berarti di sini sama saja dengan mengatakan X kuadrat dikali nilai mutlak Y dibagi dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kita perhatikan bahwa X kuadrat di sini kan positif. Y kuadrat di sini juga positif. Nah, tentu saja berarti nilai dari X kuadrat itu pasti lebih kecil dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, jika masing-masing ruas kita bagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat, di sini kita bagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat, di sini juga kita bagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat, berarti kita peroleh di sini X kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat itu kurang dari 1. Nah, sampai sini berarti kita kembali ke sini. Karena X kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat itu kurang dari 1, ini kan X kuadrat tambah Y kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat kan sama dengan 1 ya.
Berarti ini Ibu bisa mengatakan X kuadrat dikali nilai mutlak Y dibagi dengan X kuadrat plus Y kuadrat itu kurang dari nilai mutlak Y. Nah, nilai mutlak Y sendiri kita ingat berdasarkan definisi dari nilai mutlak, berarti ini dapat kita katakan sama dengan akar Y kuadrat. Nah, nilai mutlak Y itu kan sama dengan akar Y kuadrat. Nah, akar dari Y kuadrat itu tentu saja pasti lebih kecil dari akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kita ingat tadi akar X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan kurang dari delta ya. Padahal kita akan menentukan dia kurang dari epsilon. Berarti kita dapat memilih di sini deltanya itu sama dengan epsilon. Supaya dia di sini kurang dari epsilonnya. Nah, kita buat buktinya. Bukti berarti untuk setiap epsilon positif, kita dapat memilih atau kita pilihlah saja langsungnya. Pilih delta sama dengan epsilon. Kita pilih delta sama dengan epsilon. Sedemikian hingga nol kurang dari akar X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari delta itu berlaku. Berarti nilai mutlak kita masukkan saja lagi X kuadrat Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti di sini seperti tadi kita lakukan ulang. Berarti di sini sama saja dengan X kuadrat kali Y, nilai mutlak Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Di mana di sini pasti nanti nilainya kurang dari nilai mutlak Y. Karena nilai mutlak Y itu sama dengan akar Y kuadrat, dan akar Y kuadrat itu pasti kurang dari akar X kuadrat tambah Y kuadrat, dan akar X kuadrat tambah Y kuadrat itu kurang dari delta. Karena kita ambil deltanya sama dengan epsilon, berarti kita dapat membuktikan bahwa nilai mutlak X kuadrat Y dibagi dengan X kuadrat tambah Y kuadrat itu kurang dari epsilon. Dengan demikian terbukti. Karena kita dapat membuktikan bahwa untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, itu kita dapat menemukan delta yang sama dengan epsilon, sedemikian hingga persekitaran dari X kuadrat plus Y kuadrat yang kurang dari delta ini berlaku nilai mutlak dari X kuadrat Y per X kuadrat tambah Y kuadrat itu kurang dari epsilon, maka kita dapat mengatakan atau terbukti bahwa limit dari X kuadrat Y per X kuadrat tambah Y kuadrat untuk XY mendekati 0,0 itu adalah 0. Nah, sekarang berarti bukti kriteria yang kedua itu sudah terpenuhi. Berarti kita tinggal memenuhi kriteria yang ketiga. Apakah limit X kuadrat Y atau limit fungsi di X Y ya, untuk XY mendekati 0,0 itu nilainya sama dengan fungsi di 0,0. Nah, kita lihat tadi limit dari X kuadrat Y per X kuadrat plus Y kuadrat untuk XY mendekati 0,0 itu hasilnya 0. Dan fungsi di 0,0 itu juga tadi kita peroleh itu adalah 0. Nah, karena nilai limit fungsi di XY untuk XY mendekati 0,0 itu sama dengan fungsi di 0,0, berarti kita dapat mengatakan bahwa fungsi di XY itu continue
di titik 0,0 karena memenuhi syarat yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Ya. Oke, demikian untuk pembahasan tentang kekontinuan suatu fungsi dua peubah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang turunan parsial dua peubah. Ibu akhiri, terima kasih.